Halo guys, welcome to my channel. Jadi kali ini kita akan nge-review Honor Watch Magic 2. Untuk kali ini yang varian 46mm ya. Sengaja udah gue beli dan gue pakai selama kurang lebih 1 tahun. Penasaran gimana impresi dan pengalaman gue menggunakan smartwatch ini? Yuk kita langsung aja kita saksikan video berikut ini. Check it out. Oke guys, sebelum kita lebih lanjut bahas tentang smartwatchnya, perlu gue sampaikan sebelumnya kita harus menginstal dulu yang namanya Huawei Health. Dan untuk menginstal Huawei Health, kalian harus memiliki smartphone Huawei atau Honor, atau juga smartphone kalian bukan smartphone Huawei atau Honor gitu ya, kalian harus menginstal Huawei Mobile Services ya. Untuk device yang gue pakai sendiri, gue menggunakan Xiaomi Redmi Note 5 Pro ya, dan gue harus menginstal Huawei Mobile Services dan Huawei Health. Awal-awal mungkin agak berat ya, karena buat HP kentang kayak gue harus merelakan sekitar hampir 1 GB dari kapasitas storage juga buat menginstal dua hal tersebut ya, karena memang untuk handphone Xiaomi Redmi Note 5 Pro gue sendiri itu memang nggak punya Huawei Mobile Services gitu ya. Jadi kalian bisa ngelihat dari screen berikut ini di mana gue harus download dua aplikasi ini. Oke, jadi ini aplikasi yang tadi gue bilang ya, ada Huawei Health. Di sini kita bisa ngelihat gimana performance smartphone kita dan smartwatch kita ya. Tentu aja ini udah terhubung dengan Bluetooth yang kita bisa cek lumayan banyak ya. Nanti gue bisa nunjukin aplikasi-aplikasinya lagi. Kemudian ini adalah Huawei Mobile Services ya. Jadi ini mungkin kayak GMS, Google Mobile Services, cuma ini khusus buat menginstal device-device yang memang spesifik buat digunakan di handphone Huawei atau Honor. Oke, sekarang kita ke desain dari smartwatch ini sendiri. Ya, kalau teman-teman lihat desainnya ini boleh dibilang cukup terlihat seperti smartwatch konvensional pada umumnya, dengan sebenarnya garis desainnya ini cukup elegan ya kalau menurut gue ya. Dan ketika kita membeli yang versi ini, kita pada dasarnya akan mendapatkan 2 strap ya. Kalau kalian pilih yang varian ini gitu, jadi kalian dapat strap kulit dan juga strap karet ya. Cuma ini gue lebih suka pakai yang strap kulit karena looksnya emang terlihat lebih elegan ya. Dan jujur ini kalau gue udah pakai selama kurang lebih 1 tahun, so far kualitas kulitnya masih bagus ya kalau kalian lihat di sini gitu. Kemudian layarnya yang AMOLED ini sangat bagus terlihat ya, sangat clear baik di siang hari maupun di malam hari seperti ini gitu. Untuk menunya sendiri boleh dibilang cukup lengkap ya di harga yang sekitar 2 jutaan ini, atau mungkin kalau di tahun 2021 ini kalian bisa mendapatkan di harga di bawah 2 jutaan ya, mungkin 1,8 1,9 udah dapat yang 46mm. Untuk menunya sendiri ada lumayan banyak ya, bisa jadi menu workout records ya. Kalau kalian suka olahraga banget ya, ini sangat kepake. Jujur saat pandemi ini gue jadi lebih sering olahraga, dan salah satu motivasinya adalah karena gue bisa mendapatkan real time tracker dari sini. Kemudian status heart rate kalian ini bisa kalian aktifkan secara regular, continuous ya, atau kalian occasionally juga bisa. Oke. Kemudian ada SpO2 mengatur melihat kadar oksigen dalam darah kalian. Record sleep ya, sleep itu juga bisa ngelihat seberapa efektif sleep tidur kalian ya. Cuma jujur gue jarang pakai fitur sleep ini karena memang agak gimana gitu ya kalau tidur, ada sesuatu yang mengganjal di tangan ya. Sekalipun boleh gue bilang ini smartwatch ini cukup ringan ya. Kadang di beberapa kesempatan gue ngerasa kayak nggak menggunakan smartwatch, tapi sebenarnya ini lumayan enteng ya, bukan berarti ini berat. Oke. Ini ada breathing exercise, stress level ya, bisa mengatur kadar stres kita atau breathing exercise buat membantu kita agar cukup rileks.
Kemudian ini call logs ya, sejujurnya ini adalah fitur dimana yang membuat gue memilih smartwatch yang ini. Dengan harganya kita udah bisa melakukan panggilan telepon ya, memanggil orang-orang dalam kontak kita. Tentu aja udah kita tambahin dulu ya di aplikasi Huawei Health sebelumnya. Jadi kalau kalian lagi nyetir dan kalian nggak mau ribet-ribet ambil handphone buat menerima panggilan, kalian bisa menggunakan smartwatch ini. Dan suara speakernya lumayan oke loh ya. Ada music kalau kalian mau masukin lagu-lagu juga bisa ya, barometer, compass, notification dan sebagainya. Ini kalau kalian mau lihat compassnya harus kalibrasi dulu ya sebenarnya. Stopwatch, timer, alarm, flashlight ya. Oke, ini contoh flashlightnya. Oke. Kemudian ada lagi find phone ya. Kalau kalian smartwatch harus terhubung dengan handphone. Kemudian kalau kalian lupa naruh handphone di mana, sementara kalian sudah terhubung dengan smartwatch ini, bisa nyari handphonenya, nanti ada keluar suara I'm here gitu ya. Oke ya. So far ini cukup baik ya. Jujur gue sendiri suka memonitor berapa banyak activity yang udah gue lakukan dan berapa banyak steps yang gue lakukan in daily basis gitu ya. Jadi bisa lumayan ngebantu buat kita emang benar-benar yang pengen ngejaga badan kita biar tetap fit gitu teman-teman. Oke, misalkan ini langkah hari ini udah hampir 6.000 langkah. Kemudian heart rate ya, tergantung kalian kebutuhannya yang mana gitu. Kalori kalau kalian emang lagi mau fokus ngurangin berat badan juga bisa pakai ini ya, sebagai teman lah, ibarat teman pemacu atau motivasi. Kemudian layar yang kalian lihat ini adalah layar standby, yaitu saat smartwatch tidak diapa-apain gitu, didiamkan ya, akan seperti ini gitu. Sebenarnya jujur gue nggak make layar standby ini kecuali pada saat occasion tertentu. Kenapa? Karena sebenarnya ini lumayan consume baterai ya. Jadi kalau dengan layar standby seperti ini kalian diamkan smartwatchnya pun dia akan terlihat seperti jam biasa gitu. Kemudian untuk watch face-nya sendiri jujur ada lumayan banyak ya. Ini satu contohnya yang mungkin kalian lihat juga di iklan produknya Honor Watch GT2 ini memang, atau Huawei Watch GT juga menggunakan watch face yang ini. Untuk pilihannya sendiri ada banyak ya. Ini hanya beberapa pilihan yang terdapat di atau yang gue install di sini gitu ya. Kalau kalian mau dapat lebih banyak pilihan lagi, bisa lihat ke aplikasi Huawei Health-nya. Di itu ada banyak, mungkin gue bilang hampir 100 kali ya. Gue belum hitung lagi karena memang pada dasarnya tiap beberapa periode sekali itu diupdate terus watch face-nya, dan cukup menarik kalau dilihat dari watch face-nya ya. Oke, gue suka yang simple sih pada dasarnya. Cuma kalau kalian suka yang lebih menampilkan banyak informasi, bisa menggunakan watch face yang lain sesuai dengan selera kalian. Oke, jadi ini adalah aplikasi Huawei Health yang bisa terhubung dengan smartwatch Honor Watch GT2 ini ya. Terhubungnya harus dengan menggunakan Bluetooth ya. Jadi di sini ada berbagai macam hal yang bisa kita monitor, kayak heart rate, ada kualitas tidur kita juga ya, ada weekly, monthly, yearly ya, average, kemudian juga ada exercise kalau kalian mau suka exercise. Ini contohnya karena kita lagi suka sepedahan ya. Ini ada GPS-nya, kemudian average speed kita, ada chart heart rate, speed, altitude, sama detailsnya. Kemudian kalau kita mau gonta-ganti smartwatch, watch face juga bisa di sini. Ya, di sini ada lumayan banyak pilihan dari watch face itu sendiri. Tahun lalu waktu gua beli ini belum begitu banyak, mungkin hanya puluhan ya. Sekarang udah sampai mungkin ratusan ya, karena ini saking banyaknya gue sampai tiap kali gue ngecek itu pasti ada aja yang baru lagi gitu kan. Ini top free-nya sebagai contoh, ranking 1, ranking 2, ranking 3 yang paling banyak digunakan atau di-download oleh orang-orang gitu ya. Kemudian kalau mau kalian menambahin musik itu juga bisa di sini ya. Nanti tinggal ditambahin aja musiknya ada apa aja gitu ya. Kemudian banyak hal yang bisa kalian explore di sini ya. Ada message plan ya, kalau kalian mau atur rencana activity kalian juga bisa di sini. So far ini cukup membantu gue
melihat atau monitor activity record gue, dan ini sangat membantu juga untuk kira-kira memberikan daily target mau berapa banyak kalori atau step yang dibutuhkan tiap hari ya. Oke guys, itu aja dari gua untuk review dan share pengalaman menggunakan Underwatch GT2 selama kurang lebih setahun ini. So far menurut gua dengan harga yang ditawarkan dan fitur yang diberikan cukup worth it, apalagi ketika kita saat ini di masa pandemi di mana olahraga sangat dibutuhkan untuk menjaga daya tubuh kita dan sangat membantu kita ya. Jadi itu aja dari gua. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dan subscribe untuk mendapatkan update-update terbaru lainnya. Gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.